Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Aja Dibahas. Dan kali ini aku mau bahas tentang kualitas dari tidur atau tidur itu sendiri. Jadi kenapa ini menjadi salah satu pembahasan yang cukup menarik gitu? Karena aku sendiri memang tertarik sekali dalam dunia produktivitas dan salah satu yang mempengaruhi produktivitas kita dalam kita kerja dalam beraktivitas sehari-hari adalah gimana kualitas tidur kita sehari sebelumnya. Jadi malamnya itu kualitas tidur kita apakah maksimal, apakah kita bisa memanfaatkan waktu tidur dengan maksimal gitu kan, dengan cycle yang cukup gitu. Jadi dalam tidur ya terutama, itu kita pasti kan dari kecil itu dengar bahwa kita harus tidur 8 jam. Kalau yang lebih muda lagi bisa 10 jam, bisa 12 jam kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak bisa dibenarkan dan juga nggak bisa disalahkan gitu. Setelah aku juga baca dan dengerin beberapa podcast tentang membaca juga tentang berita tentang tidur dan segala macam, jadi artikel sedikit gitu ya tentang tidur. Kualitas tidur ataupun tidur itu bukan kita full 8 jam, tapi tidur itu ada cycle di mana kita ada light sleep dan deep sleep, jadi kombinasi. Jadi aku lupa ada REM juga, rapid eye movement sleep gitu, cuman aku belum memahami tentang hal itu. Jadi sebenarnya tidur kita itu satu cycle itu terdiri dari 90 menit yang terbagi ke 3 fase, yaitu light sleep, deep sleep, terus jadi light sleep lagi. Nah, habis dari sini balik lagi ke sini. Jadi tidur kita tuh berarti berapa kali cycle gitu. Jadi kalau 8 90 rata-rata 90 menit ya. Jadi nggak pasti per orang berapa, tapi bisa di rata-rata di 90 menit. Jadi ini juga menunjukin sebenarnya kita juga bisa aja terbangun di tengah malam. Jadi pas lagi light sleep kita bisa aja terbangun. Jadi bisa sleep-nya apakah terganggu? Ya dan enggak. Jadi teman-teman juga kalau mau lebih denger pasti lebih ilmunya yang lebih pasti juga bisa lanjut dengerin ke podcastnya apa ya? Everyday Lunch kalau nggak salah, itu ada sama dokter yang ahli tidur gitu. Dan aku nggak bakal bahas detail, tapi kurang lebih itu adalah cycle tidur. Dan kali ini sini juga aku lebih mau bahas tentang memaksimalkan tidur biar kita bisa memaksimalkan energi kita, fokus dan tenaga kita di hari berikutnya. Dan yang pertama dari sebelum kita tidur itu kita pasti punya yang namanya rasa kantuk gitu. Nah, rasa kantuk tuh bisa diakalin dengan mungkin siangnya minum kopi dan ataupun pakai gadget sebenarnya. Jadi untuk yang menciptakan rasa kantuk itu namanya melatonin. Jadi hormon, bukan hormon tidur tapi hormon yang mempersiapkan kita untuk tidur gitu. Jadi sebenarnya dalam hal juga itu kayak dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya. Misalkan kalian mau perform, mau pentas seni. Yang lebih penting itu latihannya atau performnya. Seharusnya yang lebih penting adalah latihannya. Karena tanpa latihan, kalian nggak bakal bisa perform dengan maksimal. Tanpa perform, kalian tuh bisa latihan. Performnya bisa ganti hari misalkan. Tapi kalian tetap latihan rutin dan mungkin performnya bisa ditunda tapi latihan akan terus. Jadi lebih penting persiapan untuk pentas atau performnya dibandingkan dengan perform itu sendiri. Sama dengan tidur. Persiapan untuk tidur itu sangat penting dibandingkan tidur itu sendiri. Jadi dengan adanya tidur, persiapan, otomatis kita bisa tidur. Beda dengan perform adalah ketika kita latihan, belum tentu kita bakal perform. Maksudnya bisa aja dibatalin dan sebagainya. Nanti kalau kalian mempersiapkan untuk tidur, ya kalian harus tidur. Tapi kalau kalian tidur tanpa mempersiapkan diri untuk bisa tidur, tidur kalian tuh nggak akan bisa maksimal dan kalian bisa aja lelah ataupun capek ataupun nggak merasa bertenaga di hari berikutnya, di paginya, sehingga kalian memaksakan diri untuk minum kopi. Jadi sebenarnya juga sangat-sangat disarankan untuk tidak mengonsumsi kopi gitu kan setiap hari secara rutin. Memang penelitiannya mengatakan tuh nggak masalah gitu. Tapi secara pengalamanku secara pribadi ketika aku mengonsumsi kopi, cuman baru aja aku minum karena memang kualitas tidurku kurang maksimal semalam gitu. Karena aku habis ngerjain tugas dari kampus gitu kan dan kualitas tidur nggak bisa maksimal gitu. Jadi terpaksa untuk mengonsumsi kopi. Jadi kadang juga kalau aku nggak bisa maksimalin kualitas, aku minum kopi untuk naikin fokus secara perlahan dan malamnya aku fokusin untuk tidur. Dan juga dengan catatan bahwa ketika minum kopi sebisa mungkin itu minum sebelum jam 12 siang gitu ya. Karena kopi itu rata-rata sih kalau minum kan 1 sampai 12 gitu. Itu rata-rata hilang itu 8 sampai 10 jam. Gitu efek kafeinnya mulai menurun secara perlahan. Katanya gitu ya. Tergantung juga kalau kalian aktivitasnya berat seharusnya kafeinnya juga lebih cepat untuk hilang. Tetapi tetap aja karena kayak minum kopi sekali lagi nggak disarankan gitu ya. Memang untuk saat-saat tertentu boleh, tapi kalau kalian mau merasakan efek pahit dari kopi dan rasanya, kalian bisa minum yang decafeine walaupun itu memang
biji kopinya pasti lebih mahal yang di kafenya, yang dihilangkan rasanya tetap ada tapi kafeinnya dikurangin atau bahkan hilang kayak gitu. Nah, kita punya hormon yang namanya melatonin yang mempersiapkan untuk tidur. Gimana cara kita memaksimalkan hormon itu adalah hormon itu yang pertama kali muncul ketika keadaan di sekitar itu mulai redup, jadi remang-remang atau gelap, itu hormonnya mulai terproduksi. Kecuali siang ini nggak mungkin ya, misalkan kalian siang-siang kayak sekarang ini aku rekam, terus kalian melatonin terproduksi walaupun kalian tutup pintu dan segala macam itu gelap banget gitu ya, itu nggak akan bisa diakalin segampang itu gitu, karena kita tetap juga perlu untuk melihat keadaan di luar apakah mataharinya masih ada atau nggak ada gitu. Mungkin kalau ada beberapa negara di mana dia mataharinya lebih lama dibandingkan tanpa matahari, itu terpengaruh. Salah satunya di kota-kota di Inggris sih seharusnya seperti itu beberapa ya. Tapi tetap itu sangat penting. Dan salah satunya juga gadget ataupun ya kalian ngeliat layar HP, kalian melihat layar laptop, TV, itu mempengaruhi juga produksi melatonin jadi terhambat kayak gitu. Dan sebenarnya paling bagus adalah untuk nggak mengonsumsi gadget 30-60 menit. Walaupun di podcast yang tadi sebelumnya aku ngomongin, dokternya mengatakan sebenarnya nggak masalah aja. Tapi bagi aku ini memang subjektif, kalian juga harus mencoba untuk bereksperimen ke tubuh kalian sendiri gimana reaksi ini dan itu ketika kalian melakukan ini, reaksinya nanti seperti apa, kalian harus coba. Kalau aku sendiri, aku nggak bisa ketika sebelum tidur main gadget, bisa memaksimalkan tidur. Mungkin kalau ngantuk banget bisa, tetapi memang kualitasnya nggak akan maksimal dan tenaga yang aku hasilkan untuk keesokan harinya beraktivitas itu nggak akan bisa maksimal. Sehingga diperlukan istirahat yang lebih maksimal dengan produksi melatonin yang cukup untuk aku bisa memaksimalkan tidur, kualitas tidur cycle-nya bagus, sehingga aku bisa beraktivitas dengan baik di hari berikutnya. Dan salah satu juga cara untuk kita setelah tidur itu untuk bisa lebih memaksimalkan hari lagi adalah ketika kita bangun, kita langsung ke matahari. Jadi kita jangan cari gadget, tapi kita cari matahari gitu ya. Jadi kita sebenarnya kayak Superman. Jadi ini dari penelitian Dr. Andrew Huberman aku pernah dengar gitu ya. Ketika kita mengonsumsi matahari sinar matahari pada saat pagi, pada saat baru bangun dan langsung mengonsumsi, kayak ya menghadapkan wajah gitu kan ke sinar matahari, itu fokus kita bisa kayak terisi gitu. Jadi kayak semacam Superman. Jadi kalau tahu Superman itu kan dia terisi tenaganya dari matahari. Dan kita sebagai manusia sama gitu. Memang itu bakal lebih maksimal lagi. Kenapa? Makanya disarankan untuk rumah-rumah punya jendela atau misalnya paling bagus adalah menghadap ke timur gitu ya. Jadi karena ataupun nggak harus menghadap ke timur sih. Jadi kayak mungkin rumah ngadep ke barat tapi kalian kamarnya di belakang rumah dan kacanya itu ngadep timur gitu. Jadi kalian bangun buka jendela itu bisa melihat langsung matahari yang terbit kayak gitu kan. Jadi itu bakalan lebih menarik lebih memaksimalkan hari-hari yang akan dijalanin. Nah, terus ketika membahas kualitas tidur juga, apakah tidur siang itu berpengaruh untuk menebus gitu kan tidurnya nggak maksimal? Sebenarnya nggak pengaruh sama sekali gitu. Tidur siang itu sebenarnya nggak boleh disarankan itu nggak lebih dari 1 jam. Aku pengalaman sendiri kenapa? Ketika aku tidur siang dan itu di atas sejam gitu, aku biasanya timer 30-45 menit untuk tidur gitu. Jadi aku timer 45 menit dan aku persiapin untuk tidur siang gitu ya, entah antara jam 10 sampai jam 2 gitu ya. Tengah-tengah situ aku pilih, misalkan pilih jam 10, ya bangun ya bisa jam 11 gitu kan, kurang lebih 1 jam. Dan setelah kita tidur siang dan nggak boleh lama ya, nggak boleh lebih dari sejam disarankan itu ketika kita bangun kita akan seger. Aku pernah ketika beberapa kali bahkan hari Minggu kemarin termasuk ketika aku tidur siang, itu aku tidur kemarin 2 jam, dan itu pas bangun capek banget rasanya. Badan ini rasanya udah nggak pingin tidur, tapi kalau mau ngangkatin diri itu capek banget rasanya. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat tidak disarankan ya. Jadi paling bagus tidur siang kalau mau jam 4 nggak masalah, tapi setengah jam, 45 menit lah, mentok sejam kurang gitu. Jadi aku nggak tahu apakah tubuh setiap orang beda, itu pasti beda-beda. Cuman aku belum tanya ataupun nyari eksperimen orang lain gitu. Apakah tubuh mereka merasa lelah ketika tidur lebih dari sejam atau lebih dari 2 jam. Jadi memang enak gitu rasanya. Cuman sekali lagi yaitu kita pas bangun tuh bisa capek.
Itu kan aneh, padahal tidur tapi capek. Jadi itu tidur siang kenapa berbeda dan nggak bisa untuk menjadi penebus untuk tidur malam hari, ya itu gitu. Karena beda produksi melatonin lah dan kualitas penelitian kualitas tidur yang berbeda gitu. Kegunaannya beda. Ketika kalian tidur siang itu untuk mengecas tenaga secara instan. Jadi kayak anggaplah handphone gitu ya. Kalian tidur siang itu fast charging gitu. Fast charging 100 watt gitu. Xiaomi 120 watt gitu kan. Fast charging 30 menit tenaga kayak penuh lagi kayak gitu. Tapi nggak bisa menggantikan cas semalaman gitu. Karena kenapa? Ketika terlalu sering fast charging gitu, kalau handphone aja fast charging itu baterai bisa panas dan juga bisa rusak lama-lama. Jadi makanya handphoneku walaupun ada fiturnya fast charging dan lain-lain, aku nggak pakai kecuali benar-benar darurat banget. Jadi aku biarin dia untuk ngecas pakai daya yang kecil aja, yang penting bisa penuh gitu ya. Sehingga baterainya aman dan sama dengan tubuh kita gitu. Ketika kita terlalu sering ngelama fast charging ataupun terlalu sering itu juga nggak baik juga. Bentar, ini ada kesalahan konteks ya. Maksudnya kalau kamu mau tidur siang tiap hari nggak masalah, tapi dengan catatan adalah tidak lebih dari yang waktu yang udah aku sampaikan gitu. Kalau mau lebih boleh untuk eksperimen, bukan dijadikan rutinitas gitu. Makanya beberapa perusahaan gede termasuk Google itu seingatku tuh mereka punya namanya sleeping pod. Ya aku coba ya. Google Sleeping Pod. Nah, dia punya tempat tidur. Dan nggak cuma Google, ada NASA, Samsung. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang punya sleeping pods atau tempat buat istirahat gitu ya. Jadi mereka mau buat karyawannya tuh bisa produktivitas bisa lebih maksimal sehingga ya kinerja dan hasil atau output yang dihasilkan oleh karyawan tuh bisa maksimal dengan tambahan tidur siang itu untuk ngecas secara instan. Gitu ya. Kalian bisa coba sendiri pas setelah video ini nonton, kalau kalian nonton siang, setelah ini kan bisa langsung tidur gitu ya. Dan ini beda dengan yang melatonin, kalian nggak perlu mempersiapkan tidur dengan menggelapkan ruangan, kalian bisa langsung cari tempat yang nyaman di kasur atau biasanya aku di depan gitu, jarang banget di kamar. Di ruang tamu aku tidur di sini gitu, biasanya di bawah gitu ya. Jadi kenapa nggak di kasur? Karena takutnya terlena dan terlalu lama gitu. Jadi cari tempat yang nyaman dan nggak nyaman sekaligus tuh rada aneh. Cuman aku tidur di lantai itu nyaman untuk jangka pendek. Jadi untuk jangka panjang tidur di lantai sangat sangat nggak enak gitu loh. Tapi kalian bisa coba sendiri sekali lagi karena setiap tubuh kita ini punya reaksi yang berbeda terhadap hal yang sama. Jadi coba aja dulu kayak makan sambal. Contohnya aku nggak terlalu bisa makan banyak gitu. Ada temen yang bisa makan banyak. Kemarin aku sempat makan mie gacoan ya level 1 padahal sakit perut gitu, besok paginya sakit perut anjir gitu kan, malam aku makan gitu. Jadi lumayan berpengaruh banget, 2 hari bahkan sakit perutnya. Jadi nggak cuma sehari gitu ya. Kan sekalian coba sendiri, apapun itu ya tidur, banyak hal gitu ya. Kalian nggak cuma bisa masalah tidur, tapi kalian juga bisa tanya temen ketika dikasih suatu kegiatan tertentu, kalian bisa diskusi tentang hasilnya dan itu bisa jadi bahan penelitian juga. Jadi sekian dari video kali ini, semoga nih teman-teman bisa membantu juga untuk memaksimalkan hari, memaksimalkan produktivitas. Ciao.